Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan, kalau kalian baik, Ibu baik, berarti hari ini kita siap untuk belajar. Oke, sudah doa semua? Belum, Bu. Oke, kalau belum berdoa, sekarang Ibu minta kalian semua bangun, kita berdoa bersama ya. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Eva silakan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang Bapa yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria Maria, yang dipercaya secara dalam penderitaan Yesus Kristus, disalibkan, wafat dan dibangkitkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengambil orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Eva, silakan duduk kembali. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kita sama-sama membuat dulu kesepakatan kelas. Kamu tahu tidak kesepakatan kelas itu apa? Tahu. Oke, kalau tahu, sekarang Ibu minta kalian menyampaikan pendapat tentang kita punya kesepakatan kelas ini. Yang mau memberikan pendapat silakan. Ya, Ansila. Jangan ribut di dalam kelas. Oke, Ansila bilang kesepakatan yang pertama yaitu jangan ribut di dalam kelas. Ayo, siapa lagi? Ya, Eva. Kalau mau kemana-mana harus pakai izin. Oke, kalau mau keluar itu harus pakai izin dulu. Oke, ayo Juan. Tanpa waktu. Oke, datang tepat waktu. Siapa lagi ya, Anu? Mematuhi perintah guru. Ayo Eva, silakan. Ini Nadia. Kalau ada jawaban yang guru kasih kapan? Oke, kesimpulannya kalau mau menjawab pertanyaan dari ibu guru harus pakai angkat tangan. Kita punya kesepakatan kelas ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama tadi jangan ribut. Yang kedua, kalau mau kemana-mana harus pakai izin. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat tadi mematuhi perintah guru. Yang kelima, kalau mau jawab pertanyaan harus pakai angkat tangan. Oke, jadi itu adalah kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas ini dibuat oleh ibu dan juga anak-anak. Jadi ibu minta selama proses pembelajaran kita harus mematuhi kita punya kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke, selanjutnya ibu mau minta beberapa orang untuk maju ke depan, kita buat dulu permainan. Ayo, siapa yang mau? Oke, sekarang ibu minta ini Ano, Juan dengan Alvaro maju ke depan. Kalian tadi tutup mata ya? Tutup mata sekarang. Oke, nanti kalian akan menebak yang akan ibu buat lagi ya. Oke, sekarang yang lain diam-diam ya. Diam-diam.
Sudah. Jual sudah. Sudah. Oke, kamu tiga kan sudah pegang ini barang tuh. Jadi sekarang ibu mau tanya, ini apa? Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang buka mata kalian, ibu mau bertanya. Kalian tadi bisa menebak semua suara yang ibu pastikan tadi tuh. Ada suara apa tadi? Suara buku, tepuk tangan, musik dengan buah jeruk tuh. Oke, jadi sekarang ibu mau tanya sekali. Bagaimana tubuh kita bisa melakukan hal tersebut? Karena kita bisa merasakan hal tersebut dari indera. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka. Silakan kembali. Jadi, bagaimana tubuh kita bisa melakukan hal tersebut? Karena kita memiliki apa? Alat indera. Karena kita memiliki alat indera seperti mata, telinga, dan juga kulit. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah peserta didik mampu mengenali panca indera dan fungsi dari setiap panca indera. Kita baca sama-sama ya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah peserta didik mampu mengenali panca indera dan fungsinya. Oke, sekarang ibu mau menjelaskan dulu materi terkait panca indera ya. Perhatikan semua sini ya. Yang pertama ibu mau tanya dulu kalian, apa yang kalian ketahui tentang panca indera? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Menurut kalian panca indera itu tuh apa? Ayo, yang bisa menjawab. Tidak bisa? Belum tahu panca indera itu apa? Jadi panca indera adalah alat indera yang dimiliki manusia untuk mengenali dan memahami keadaan di lingkungan sekitar. Dengan panca indera, manusia dapat melihat, mendengar, mencium bau,
mengecap rasa, dan meraba benda. Seperti contohnya macam teman-teman tadi tuh, tanpa melihat mereka bisa merasakan bahwa oh yang saya raba ini nih adalah buah jeruk. Terus yang saya tidak bisa lihat tadi itu, oh padahal mereka ada tepuk tangan, berarti saya bisa mendengar kalau itu suara tepuk tangan, ya. Sudah bisa paham apa itu panca indera? Siapa yang tahu? Ibu tanya lagi. Apa yang dimaksud dengan panca indera? Ayo. Panca indera adalah oke, tepuk tangan dulu untuk Alfa. Jadi, panca indera adalah alat indera yang dimiliki manusia untuk memahami dan mengenali lingkungan sekitar. Nah, sekarang yang kedua. Siapa yang tahu? Oke, rumah saya. Kita punya alat indera nih ada berapa? Ayo. Ada berapa? Oke, tepuk tangan untuk Alvaro. Ada lagi? Masih ada jawaban yang lain? Ada berapa? Ada berapa? Oke, kita punya alat indera itu ada 5. Yang pertama ada apa? Mata. Yang kedua? Apa? Yang kedua telinga. Yang ketiga? Hidung. Yang keempat? lidah. Yang kelima? kulit. Ada 5 alat indera. Yang pertama ada mata, yang kedua ada telinga, yang ketiga ada hidung, yang keempat ada lidah, dan yang kelima ada kulit. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan yang pertama. Alat indera yang pertama adalah mata. Mata itu alat indera apa? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi mata merupakan alat indera penglihatan. Fungsi mata untuk melihat. Fungsi mata itu untuk melihat, misalnya melihat bentuk, melihat warna, melihat ukuran, dan melihat jarak suatu benda. Misalnya kamu berdiri di sini tuh, ada rumah di atas, kamu bisa lihat dari sini tuh, dari jarak yang jauh tuh. Misalnya Ibu berdiri di sini, Ibu bisa melihat jalan di sana, bisa melihat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Fungsi mata adalah melihat. Oke. Sekarang yang kedua. Oke, indera yang kedua tadi adalah indera telinga. Oke, telinga atau yang kedua adalah alat indera telinga atau alat indera pendengaran. Jadi alat indera yang kedua adalah telinga atau pendengaran. Oke, telinga berfungsi untuk mendengar. Oke, telinga berfungsi untuk mendengar. Mendengar apa saja? Mendengar bunyi. Mendengar bunyi dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kamu kan kalau kamu telinga tuli, kamu bisa dengar? Bisa tuh? Oke. Iya, begitu tuh apa? Terus sekarang yang ketiga adalah indera penciuman atau hidung. Kita punya hidung nih, berfungsi untuk apa? Mencium apa? Misalnya ini ada kentut kita. Kok kentut sekali? Itu berarti kita punya indera ini berfungsi untuk mencium bau. Kalau ada ini kamu punya mama di rumah kan biasa masak loh. Kalau masak kita pulang sekolah apa
Sampai pas di depan rumah begini ada wangi-wangi. Aduh, misalnya hirup aroma ini wangi sapunya mau masakan enak sekali. Berarti kalian punya hidup itu pasti berfungsi ya. Kalau flu kalian bisa mencium? Nah, makanya harus jaga kita punya tubuh, rawat kita punya hidung ini. Hidung tuh perlu dirawat. Misalnya ada itu apa? Kait hidung tuh cepat korek ya. Jangan. Kalau tidak nanti tersumbat kita tidak bisa mencium aroma. Oke, sekarang yang keempat ada indra pengecap. Indra pengecap atau lidah. Oke, jadi lidah itu berfungsi untuk apa? Untuk Merasakan. Misalnya merasa makanan. Loh, kamu biasa rasa tuh misalnya makan buah jeruk tuh apa rasanya? manis. Kalau garam Asin. kalau ini gula Manis. seperti ibu yang manis. Jadi cara ini lidah itu berfungsi untuk mengecap rasa dan membantu kita untuk berbicara ya. Kalau misalnya kita berlidah ke dalam sudah bisa berbicara toh? Nanti omongnya tidak jelas toh? Oke, sekarang yang terakhir adalah indra indra peraba atau kulit. Jadi fungsinya itu adalah apa? Macam tadi. Misalnya kayak dingin, tidak panas, Berarti itu merasakan sentuhan, tekanan, panas, artinya agar omong itu agar kita bisa merasakan kulit ini panas, dingin. Dan kita merasa bahwa kita tuh kalau mau sakit kan kita rasa di kulit tuh sakit, panas. Jadi fungsi dari kulit tadi adalah untuk merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan sakit. Oke, kalian sudah mengerti semua yang ibu jelaskan? Sudah. Kalau ibu tanya lagi bisa? Kalau ibu tanya lagi kalian bisa menjawab? Bisa. Oke, sekarang ibu mau bertanya ke kalian. Kalau kalian sudah bisa ya? Oke, sekarang ibu tanya. Kita punya alat indra ada berapa? Ada 5 atau? Ya. Apa-apa saja pakai angkat tangan. Ya, Ansila apa? Mata. Siapa lagi? Ya, Juan apa lagi? Oke, telinga. Ya, Alvaro? Kulit. Oke, kulit. Siapa lagi? Ya, Eva? Hidung. Jadi kita punya alat indra ada 5 ya. Itu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Jadi mata itu indra penglihatan, telinga itu indra pendengar, hidung itu indra apa? Penciuman, terus lidah itu indra perasa, dan kulit itu adalah indra peraba. Itu indra apa juga? Indra apa? Indra peraba. Oke, sekarang itu matanya. Kalau mata berfungsi untuk Melihat. melihat benda dari jarak jauh. Terus kalau telinga mendengarkan bunyi. Terus hidung Mencium aroma. mencium aroma kentutnya anom. Mencium aroma. Terus kalau apa lagi? Lidah untuk merasakan. Terus kalau kulit untuk tepuk tangan dulu. Anak kelas 4 nih pintar ya. Ibu baru jelaskan mereka langsung paham. Sekarang ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Jadi kelompoknya ada 3. Yang pertama ada kelompok auditori atau kelompok mendengarkan. Yang kedua ada kelompok visual yaitu mengamati gambar. Dan sebentar ada EKP-nya. Terus kelompok yang ketiga yaitu kalian sebentar ibu ada kasih ini
Mereka akan ini apa yang menebak ini semuanya. Oke, sekarang bentuk dalam kelompoknya. Duduk dalam bentuk kelompok. Oke, kelompok 1 sama. Kalau setelah itu yang kelompok ini selfie, kelompok 3.
Kelompok 2 sudah? Oke.
Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Nanti perwakilan dari setiap kelompok ada yang jadi moderator dengan sekretaris. Ya. Kelompoknya sudah. Oke, ibu pakai acak ya. Yang maju pertama untuk presentasi adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 3 tenang-tenang ya, menghargai kelompok kesepakatan telah menghargai, saling menghargai, jangan ribut. Jadi sekarang kelompok 2 mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi untuk kelompok 1 dengan kelompok 3 silakan perhatikan teman-teman kalian yang mau presentasi. Nanti sebentar ibu tanya. Silakan. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut saya kasih kepada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Jadi di sini ada gambar satu teks buta warna. Perhatikan gambar satu teks buta warna ini ya. Jadi yang pertama satu teks buta warna. Kartu tes, bukan tes, tes. Tes buta warna 6. Yang kedua, kartu tes buta warna 96. Yang ketiga, tes buta warna 24. Yang keempat, kartu tes buta warna 2. Yang kelima, kartu tes buta warna 8. Apa fungsi indera penglihatan dalam kegiatan ini? Untuk membedakan warna dan pola atau bentuk yang terdapat pada kartu tersebut. Menurutmu, apa yang terjadi jika seorang mengalami buta warna? Mengalami kesulitan untuk membedakan warna tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yes. Nah, silakan dulu kelompok 2. Oke, jadi sekarang ibu mau bertanya ke kalian ya. Oke, yang pertama ini sudah ada gambar kartu tes buta warna. Bisa lihat semua dong? Bisa. Kelompok 1, halo. Kalian ada lagi gambar apa? Simpan dulu kalian punya TB-nya semua di bawah. Di itu semua.
Jangan ada yang menulis, perhatikan dulu ibu. Bisa tidak? Bisa perhatikan ibu? Bisa mendengarkan ibu? Sekarang kalian perhatikan ya ini. Ini adalah gambar kartu tes buta warna. Ini kartu tes buta warna ya. Lihat. Oke. Sekarang ibu mau tanya kamu. Alat indera yang digunakan untuk mengamati kartu tes buta warna ini apa? Alat indera yang digunakan ini adalah mata. Kita mengamati ini menggunakan indera penglihatan. Oke. Sekarang yang pertama, ini angka berapa? 6. Ini? 19. Ini? 26. Itu baik, ini sudah jawaban. Ini? 2. Ini? 8. Oke. Yang kedua, fungsi indera penglihatan dalam kegiatan mengamati gambar tes buta warna ini apa? Fungsinya apa? Untuk melihat satu benda. Apa lagi? Kelompok 1 untuk apa? Untuk membedakan warna dan pola dalam angka atau bentuk yang terdapat pada kartu tes buta warna ini. Sekarang yang ketiga, apa yang terjadi jika seorang mengalami buta warna? Mengalami kesulitan dalam membedakan warna tersebut. Oke, ia akan mengalami kesulitan dalam membedakan angka tersebut, bukan warna dan angka tersebut ya. Oke, sekarang ibu minta dari kelompok 1. Silakan. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Perhatikan ke depan. Jual perhatikan ya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada anak untuk melaporkannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan minimal 3 suara yang kamu dengar. Pertama, suara hujan. Kedua, suara bel. Ketiga, suara sapi. Dari suara tersebut, mana yang paling mudah dikenal? Suara sapi, karena gampang ditebak. Bagaimana cara kamu mengetahui sumber suara tersebut? Karena manusia memiliki indera, yaitu indera mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasakan makanan. 4. Kulit untuk merasakan sensasi panas, dingin, dan tekanan. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Ya, terima kasih. Oke, silakan dulu. Jadi kelompok satu tadi mereka sudah melaporkan hasil diskusinya. Jadi tadi ibu ada buka 3 suara, yaitu suara apa tadi? Suara sapi dan bela. Oke, jadi ada 3 suara. Halo, pastikan ibu dulu ya. Halo. Halo. Ada 3 suara tadi, yaitu suara
Terus kelompok 1 bilang yaitu suara sapi, karena alasannya itu gampang ditebak. Oke. Terus yang ketiga, bagaimana cara kamu mengetahui sumber suara tersebut? Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sekarang Ibu minta dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ansila untuk melaporkannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Aktivitas membentuk kapas, kain kasar, dan kain halus. Bagaimana perbedaan struktur benda yang kamu rasakan? Kapas, rasa sangat lembut, ringan, dan empuk. Benda mana yang paling halus dan paling kasar? Kain kasar, rasa tidak rata, berserat, dan agak keras. Kain halus, rasa licin, rata, dan lembut. Bagaimana aroma masing-masing benda? Mencicipi makanan manis, asin, asam, pahit. Sebutkan rasa dari setiap makanan yang kamu coba. Asam, pahit, dan manis. Rasa mana yang paling kamu sukai? Gula, karena manis. Tepuk tangan, tepuk salut dulu untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tidak tenang tuh begitu. Oke, silakan duduk. Jadi kelompok 3 tadi mereka sudah mengamati. Ibu ada kasih mereka tadi itu jeruk, terus ini parfum, terus ada gula, ada ini apa namanya, daun pepaya, garam dengan itu jeruk tuh, dengan kain kasar, dengan kain halus. Jadi mereka punya aktivitas itu, mereka ada menyentuh kapas, menyentuh, mencium, dengan mencicipi makanan. Jadi yang pertama itu mereka menyentuh kapas, kain kasar dengan kain halus. Setelah itu terus ini penciuman tadi mereka mencium jeruk dan parfum. Terus yang ketiga itu mereka mencicipi makanan, ada apa namanya? Ada gula, daun pepaya, garam. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang sekarang Ibu mau bertanya lagi ke kalian. Coba kalian sebutkan nama-nama panca indera. Ada apa-apa? Yang bisa menjawab angkat tangan. Semuanya bisa menjawab. Coba Anok, yang pertama apa? Nah, yang kedua Juan, telinga untuk mendengar. Ansila, Hidung untuk mencium. hidung untuk mencium. Mencium apa? Mencium teman atau mencium aroma? Terus lidah untuk mencicipi makanan, merasa. Terus itu kulit untuk meraba. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Berarti
Jadi panca indera itu adalah alat indera yang dimiliki oleh manusia untuk mengenali dan memahami keadaan di lingkungan sekitar. Panca indera itu ada jadi alat indera itu ada 5. Alat indera ada 5. Yang pertama mata atau indera penglihatan, fungsinya itu untuk melihat benda dari jarak jauh. Terus yang kedua telinga atau alat indera pendengaran, itu fungsinya itu untuk mendengar bunyi. Yang ketiga adalah alat indera penciuman atau hidung, itu fungsinya itu untuk mencium aroma. Misalnya aroma kentutnya jual. Oke, terus yang keempat itu lidah atau alat indera pengenca, itu fungsinya itu untuk merasakan makanan. Merasakan apa? Asin, pahit, dengan manis. Terus yang kelima itu adalah kulit atau alat indera peraba, fungsinya itu untuk meraba. Oke, jadi panca indera itu juga kita harus merawatnya ya. Kita harus jaga panca indera kita ya. Misalnya tadi hidung tuh kita harus menjaga kebersihan, kita harus korek hidung, telinga, mata juga. Kalau baca buku tidak boleh sambil tidur, tidak boleh sambil tidur, nanti mata rusak. Kita harus banyak makan apa? Buah apa? Buah wortel. Kalau mata itu untuk ini kita harus makan buah wortel. Terus yang berikutnya apa lagi ya? Lidah juga kita harus merawatnya ya. Sikat gigi, terus sikat juga ini lidah. Kalau tidak bau kok. Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini saja. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, karena kalian sudah sangat aktif hari ini ya. Sudah sangat aktif dalam berdiskusi, mengerjakan kelompok, presentasi di depan tadi bagus semua. Ibu sangat berterima kasih ya. Oke, jadi untuk tugas minggu depan, untuk tugasnya itu pulang ke rumah sebentar, kalian nanti pulang sebentar kalian membersihkan kalian punya telinga itu membersihkan kalian punya alat-alat indera. Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini. Kita tutup segala kegiatan kita dengan doa. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan Boni, bangun semua. Silakan, oke. Beri. Dan teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Yesus. Amin.
Kamu mau istirahat dulu atau kita